nanti malam ada laga perdana Tuchel yang seperti kita lihat tadi juga udah tantangan kontrak, udah diperkenalkan, bahkan udah sesi latihan. Kira-kira dari coach dulu lah sebagai pelatih dan juga pelatih baru Bang Fuad. Kenapa ketawa? Kalau ngelihat line up perdananya Tuchel menurut lo coach, apa yang bakal berubah atau ada perubahan signifikan nggak dari line up-nya dia? Gue udah kasih ke berat keluarin berat. Oh iya nih, wih ini bajunya bajunya TV yang itu ya. Gini ya, kenapa gue tempatkan terutama posisi yang krusial untuk menurut gue ya. Ini posisi ideal nih. Posisi yang krusial itu di wingback. Ya. Dan dia akan memanfaatkan wingback itu murni untuk Aspi dan Alonso. Menurut gue mereka lebih bagus menyerang daripada bertahan. That's why gue turunkan 2 DM. Ya. Karena empat depan sudah menyerang ditambah dua wing up. Oh Kante cedera. Lu makanya tanya gue dulu. Gak tahu, gak penting. Bukan intinya adalah ini formasi yang terbaik. ideal. Ini formasi yang ideal. Nah, pemain Inggris Reece James, Chilwell, Mason Mount, Odoi, itu cadangan semua itu. Tapi ini kan di atas kertas nih. Kalau kemarin kan ternyata waktu di eranya Lampard pun dia sudah mencoba pemain-pemain yang di atas kertas ini harusnya bisa works ya kalau secara fantasy football manager. Tapi kalau menurut Best, lo ngeliat komposisi tadi apakah memang akan yang menjadi andalan Tuchel musim ini atau kalau memang menurut gua Tuchel ya bakal pakai formasinya kayak di PSG. 4-3-3. 4-2-2-2. Oh ya. 4-2-2-2. Siapa yang akan Itu nggak ada formasi itu. Bapak Gary. 4-2-2-2 nggak ada kan? Itu 4-2-2 itu variasi dari 4-4-2. Makanya gue bikin make it simple. 4-4-2 itu. Jangan berantem formasi 4-2-2 lagi, capek gua. Oke. 4-2-2-2 tapi Kante cadangan. Siapa? Ini siapa yang berarti yang DM-nya siapa? Ini tengah siapa? Kovacic sama Jorginho. Sama Jorginho. Terus yang dua biar ada lucu-lucuan nendang penalti. double dua depannya siapa? Terus dua depannya tetap Timo Werner depan sama Kane. Dua gelandangnya? Yang di depan yang depannya sayap siapa? Sayapnya Pulisic sama ini tetap sama. Ziyech. Oke. Cuma beda posisi aja. Backnya tetap akan Zuma. Second striker. Backnya akan Zuma sama Silva juga. Backnya Zuma sama Silva, cuman Aspi gua nggak setuju. Lu sukanya siapa? Makan umur. Lu sukanya siapa? Chilwell lah. Enggak, yang di kanan. Gak usah malu-malu bilang kan lu pasti takut. Di kanan. Reece James gitu. Ya, Reece James. Ya, gitu loh. Sebut bilang katanya cuma otot doang tuh pemain, kalau kata Coach Yasin nggak punya otak. Ayo, ini Bang Fuad. Formasi gua 4-3-3. Wih, karena kalau gua lihat Tuchel gitu ya, walaupun gua tidak ngelihat Tuchel sesering Hanif kemarin kan dia bilang Tuchel itu sering memakai metronom. Ya gua bingung kalau sering itu kan sebenarnya repeatedly ya, bener nggak secara bahasa ya? Bentar, sering memakai metronom, gelandang metronom, kan karena di gelandang metronom itu apa? Makanya gue nggak pernah dengar. Pirlo kan sebutannya gitu. Ya itu sebutan modern lah. Sebutan modern lah, kayak Jorginho gitu lah. Karena setahu Pirlo gua di playing playmaker. Dia playing playmaker Bukan gitu. metronom. Iya, jadi fans Juve nih. kalau Hani bilang kan Tuchel sering pakai metronom karena di PSG ada Verratti. Kalau setahu gue sering itu berarti lu pada saat di Dortmund pakai, Mainz pakai. Ini kan kita ikut nggak tahu siapa metronom di sana gitu ya. Nah, cuma yang gue tahu Tuchel sering pakai 4-3-3. Makanya kenapa gue kasih 4-3-3 dan dia sangat suka pemain muda. Itu fakta. Dari zaman di Dortmund, Mainz, even di PSG juga. Dia belum melatih Liga Inggris. Iya, itu oke. Cuma paling itu udah pasti. Butuh waktu ini. Ngelihat preferensi dia akan pemain muda ya. Gue sepakat dengan Bes bahwa di kanan dia akan mainin James, di kiri dia tetap akan mainin Chilwell gitu loh. Timnas Inggris, Bos. Timnas Inggris dulu dan crossingnya bagus. Timnas Inggris gitu debat apa sih? Ya kan? Dan dua gelandang di depan Jorginho ya, beda tipis sama timnas Belanda lah. Beda tipis sama timnas Belanda, Coach. Dan dua gelandang di depan Jorginho si Mason Mount sama Kovacic. Itu selera Fuad itu. Iya, penyerangnya gua pakai pemain favorit Koci, Ziyech di kanan. Karena salah satu pengumpan terbaik, jujur gua bilang. Kiri gua kasih Pulisic, striker gua kasih Werner, tapi mana, Bang? cadangan. Pemain termahal, Bang. Iya. Sama kayak tapi justru gua gak ngeri di striker. Karena balik lagi kalau preferensi dia pemain muda gitu ya, ini akan ada kompetisi antara Werner sama si Tammy Abraham, dan Tammy Abraham jumlah golnya nggak jelek musim ini gitu loh. Enggak, gue rasa Tuchel nggak setolol itu hanya lihat jumlah gol. Ini bukan masalah tolol apa enggak. Oh iya dong. Bilang justru bagus. Pelatih itu nggak akan lihat jumlah gol doang atau jumlah assist. Jadi pelatih lihat apa? Lihat lahirnya dari mana, gol-golnya seperti apa. Proses gol. Proses gol. Jadi
Tuchel nggak akan lihat, oh Chilwell assist 10, terus Mason Mount juga 10. Enggak, lihat lahirnya itu dari mana, prosesnya dari mana. Siapa yang mulai pressing. Dan gue juga sama sekali nggak setuju kalau lu bilang asisnya Chilwell, Reece James lebih bagus daripada Alonso dan Aspi. Fakta sampai sekarang ya asis mereka lebih banyak. Aspi kapan mainnya? Nah itu dia, karena Aspi nggak main lah makanya Nggak Aspi dong. nggak punya asis. That's why itulah hebatnya Tuchel, dia akan lihat pengalamannya Aspi dan akurasinya Asis bukan hanya sekarang, tapi benar-benar track record dari seorang Aspi masih jauh di atas Reece James. Oke, ini kalau Ya iyalah dia main lebih lama. Ya exactly. dengan Tuchel kalian yakin Chelsea masih bisa menembus 4 besar sekarang? Oh iya, gue yakin. Peringkat 4. Peringkat 4 bisa ya? Ya, Peringkat 4 gua rasa sih ada angin ke situ ya, Ada angin supaya gua dapat sepatu nanti dari New York. Oke. Chelsea ke atas, Arsenal atas, either MU atau Liverpool yang out. Ke atas mana? Atas Atas atas. mana? Atas genteng. Remehkan Arsenal. Enggak ada yang remehkan. Remehkan Lu, Arsenal. lu sering bilang lu bukan cenayang, sekarang bisa bikin cenayang. Oke. Sebelum kita bahas soal tadi malam juga City yang menang besar ataupun juga Arsenal yang juga mainnya ya oke lah. Bagus, tadi Mainnya malam. bagus, kampret. Ya, Iya, dia bilang Gue bagus. bilang oke Ya, lah. dia. Gue bilang oke lah bagus, gue bilang gitu. Tapi kan lawannya Ji, lu host netral. Soton itu nggak bisa dikalahkan Liverpool loh. Nah, lu ngomong MU, bener dong. lu nggak bisa kardus kayak gitu Lu lah. ngomong jangan gitu, lu bilang Soton itu yang ngalahin Liverpool, Nah. bukan nggak bisa dikalahin Liverpool. Ya emang nggak bisa dikalahkan. Sebelum Iya. kita bahas itu, Bes, lo ngelihat sebagai fans Juve, kalau fans Juve dulu nih. Gua bahas Apakah City. menurut lo Szczesny setara dengan Beruzzi? Siapa? Szczesny Kenapa? setara dengan Beruzzi? Ya kagak lah, tahu. Nggak nih Hanif bilang katanya Szczesny setara Beruzzi. Gua gitu. fans Juve. Iya makanya gue nanya. Szczesny main, nggak ada gua miss game satupun udah berapa tahun nih. Terus menurut lo Juve bagus main. banget ya? Kalau Szczesny main gua deg-degan. Kalau Buffon main, Lu kalau deg-degan Buffon main, kayak Kalau kita bilang Szczesny selevel Fabianski. Iya, atau Karius lah, Nah, atau setuju. Karius. Setuju kan? selevel. Level ya? Jadi Cuma lo lebih ngasih, hoki. iya lebih Ya hoki kan, aja dia kan. ke Itali, Fabianski tetap di situ ya udah. Kayaknya emang cocok ya di duet. Nah, udah oke lah kita pindah ke soal Buffon mau diperpanjang kontraknya. Buffon. Ya makanya Szczesny buang aja kan. Kalau Buffon kebobolan ikhlas. Ikhlas ya, Orang karena tua, secara orang tua kasihan. Jadi kalau fans City ngata-ngatain Van de Beek 40 juta, Nathan Ake dikemanain 60 juta? Mau Kemana kemana? itu Nathan Cedera. Ake? Lah, iya Cuci kemarin uang. sempat awal juga jadi cadangan kok sebelum Enggak, cedera. dia masih Money laundry. Mau ditaruh di mana gua tanya? Dia masih Ake itu bisa back kiri, Iya. bisa center back. Dia back kiri. Cuman kalau lu main 4 kompetisi kayak City, lu tetap butuh pemain-pemain kayak begitu. Ya kenapa juga United butuh Van de Beek, karena dia main 4 kompetisi juga kan awalnya. Iya dong, sama dong berarti. Van de Beek Udah, not worth it 40 juta. ya Ake juga nggak worth it 60 juta, mainnya dari Bournemouth juga Ake, sebelumnya. gue bilang jangan meremehkan. Iya nggak worth it, tetap Sancho 220. Ya, Belum sekarang, beli, belum beli. Coutinho emang menurut lo worth it 120 Nggak worth it juga. Ada lagi yang lebih hancur. Siapa? Dembele. 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 Enggak lah, Dembele top lah. Lu Dembele lihat masih lah. bisa lah. Jarang PP Arsenal. Oke, worth it sekarang nggak? PP Arsenal. Ya, selalu bahas PP doang. Lu selalu bahas Van de Oh Beek. ya, Fred 60 juta itu worth it. Sekarang worth it terbukti. Enggak worth it Iyalah, juga worth 60 it. juta. Sesekali dia Passing main. aja nggak bisa. Oke, sekarang kita pindah ke Arsenal yang tadi. Aspilicueta, lanjut. Enggak. Kita ngomong soal Arsenal yang tadi malam juga menang meyakinkan lah dan Udah, cara nggak usah. mainnya sangat sulit. Skip aja, skip. Terutama menurut gua nih Bukayo Saka nih hidup banget ketika disandingkan sama Smith Rowe di lini tengah. Berarti emang bener-bener menjadi kunci kekuatan Arsenal ya si Smith Rowe sama Bukayo Saka ini nggak sih menurut lu? Hidupnya lawan tim kecil. Jadi bakal Besok lawan MU nih. Nah, Akhirnya iya, makanya. Nggak apa-apa dibilang tim kecil. Justru mau tim gede kecil kan tetap 3 poin. iya. Yang penting kita koleksi dulu. udah di atas Chelsea. Di atas Chelsea biasa itu. Terus meningkatkan percaya diri. Chelsea tandingnya belum 19, Pak. Kan gue selalu bilang sama lu. Ya. Lihat permainan, bukan hasil akhir. Karena permainan bagus, hasil akhir Kenapa dulu bilang Arteta out? akan datang sendiri. Karena pada saat itu terlalu lama Arteta tidak sanggup membuat tim ini berubah. Ya kan semua butuh proses. Lu lihat sekarang. Ini bukan udah berapa proses. game Nggak, unbeatable? ini bukan Percaya ini proses. kayaknya ada perubahan internal yang kita tidak tahu, di mana membuat pemain tiba-tiba mau fight untuk Arteta. Mungkin Gue mereka bilang outbound itu kali, pada saat outbound. gue lihat pemain nggak mau fight sama sekali untuk Arteta. Seperti yang terjadi di Chelsea. Kalau yang gua lihat, Lu nggak ada klasemen ya?
Kalau yang gue lihat justru Arsenal mainnya bagus semenjak dia rutin mainin Saka, Smith Rowe sama Martinelli berapa kali mainin. Sebelumnya udah lumayan kok. Iya, karena pemain-pemain muda itu main lebih punya spirit dibandingin William. Arsenal main 20 kali. Artinya kalau Aston Villa menang sekali aja udah di atas Lewat. Arsenal. Chelsea menang sekali aja udah di atas Lewat. Arsenal. Bahkan peringkat My friend, 11-nya ini baru paruh musim, masih ada 18 match Iya, lagi. iya, tapi Dan itu juga- yang penting lu kardus kalau lu hanya ngelihat itu. Jadi Lu lihatnya lihat apa? Jadi lihatnya apa? progres dong. Lah kan ini udah setengah musim. Ya berarti lu baru progres setengah musim. dong. Besok Liga Inggris kalau udah selesai urutan pertama ada juara misalnya United nggak bisa, progresnya nggak bagus, lu jangan lihat klasmen. Kalau itu hasil akhir. Gimana sih? Ini netizen jangan marah sama Fuad karena fans MU begitu semua. Kardus semua fans MU ya. Tolong jangan dimarahin Fuad. Jadi yang kita lihat ini kan tim yang sudah terpuruk tiba-tiba Oh, iya, main iya. Itu dengan kita kasih permainan yang kredit. bagus. Ya, itu kita Kalau kasih lu kredit. bicara Aston Villa, ya gitu-gitu aja. Iya. Akan asal ada masa di mana mereka turun. Betul. Ya, kalau Yang sudah dialamin oleh Arsenal. Dan Arsenal kan gue bilang, gue setuju bahwa lu lihat permainan sekarang progresnya bagus, terutama pada saat mereka mainin Smith Rowe, Saka, dan Smith Rowe itu bagus loh. Bagus. Gue setuju. Walaupun dia mungkin nggak punya mojo apa segala macam, tapi lu lihat Gue ya. setuju. Oh itu kata Hanif ya yang katanya nggak punya mojo ya. Kalau sama Foden jauh Gua lah ya. nonton, ih. Jauh Tapi kalau. menurut gue Smith Rowe itu bagus loh. Coach. Kalau menurut Gua Hanif tuh setuju. biasa aja Smith Gue Rowe. setuju, cuman yang jadi masalah Itu adalah juara Piala Dunia dia. Nah, Iya, U17 kan? Sama karena Sancho dia tuh. masih muda, rentan cedera. Iya, dan justru pemain muda kan nggak bisa lugas terus. Iya, Ada masa yang lu betul. simpan segala macam. Nah, gitu. yang jadi masalah penggantinya dia siapa? Laka. Odegaard. Willian. Kan udah Odegaard sekarang. Sekarang udah Odegaard masuk. Odegaard bisa jadi pemain intinya. Willian Kalau gratis. Smith Rowe nggak main lawan MU, Odegaard yang main. Odegaard bisa jadi pemain inti nggak, Coach? Odegaard mau jadi apa ya? Odegaard bisa jadi pemain inti nggak? Buat naikin follower Arsenal. Iya makanya dia kan Odegaard tuh kayak Justin Bieber gede dari YouTube. Satu Norwegia follower Arsenal. Iya makanya tapi Norwegia Karena juga. Odegaard itu bisa main di belakang striker, bisa juga dari sayap. Tapi lu yakin dia bakal langsung dapat tempat? Ibaratnya kan nembus tim intinya belum tentu ada Dani Ceballos aja nggak bisa nembus. Lawan MU nggak mungkin sih. Iya, Cuman iya kan? mungkin 10 menit terakhir atau bisa Ya buat dikasih passing. kesempatan mungkin ya. Tapi kalau tadi kata Bes, satu Norway akan dukung follow Arsenal karena Odegaard ya berat lah. Oleh mau lu anggap apa? Nggak bisa dong. Ya penduduk Norway Iya, berapa? Iya, benar. Exactly, Nes. Exactly. Oke, ada apa Nesa? Mau umumin pemenang kuis. Boleh menang kuis. Gue mau di sebelah Coach Justin aja, soalnya tadi dia ngecengin baju gue ya. Padahal Coach Justin pakai kuning tuh tambah mirip pisang. Punya jantung gak punya hati. Kalau ngomong kan punya jantung gak punya hati. Enggak, yang penting kordennya jadi buka aja. Ini udah mulai Berapa natskal. tiga punchline-nya ya? Luar biasa. Padahal tuh cuma duduk nemenin Popon makan doang loh. Gila kombonya Popon Keros berhasil. Nesa Oke. udah siap kerimbat soalnya. Prediksi ntar malam ada kejutan nggak dari hasil Chelsea atau hasil MU? Menurut kalian? Enggak, MU ini rank 2 lawan rank 20. Ya, bisa ya. Nggak akan ada kejutan lah ya. Kejutannya nanti Ya. lawan Arsenal. Chelsea mulus ya. Gue nggak yakin. Baru 2 hari latihan. Aduh, oke kita tutup ya. Menuju. Baru 2 hari latihan lu mau gimana? Sio datang nih sekarang nih. Seri. Maskernya Louis Vuitton ngeri banget. Itu bukan karena akinya GeForce, karena akinya si Robby soak. Bukan Oh, aku pikir soalnya. Gak mungkin soalnya. Iya. Oh, gue pikir soalnya. Cara ini ya. Maaf bang, salah baca. Ya mungkin aduh. Kalau GeForce nggak mungkin soak ya. Nggak mungkin. Oh iya benar. Tolong saya dimenangin aki motor saya soalnya soak ya benar. Iya, iya. Ya. Oke. Nah, Nesa grogi karena dibilang pakai hordeng tadi. Bukan, soalnya kebanyakan lihat Coach Justin matanya jadi siur.